Selamat pagi sahabat Delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 1 ini merupakan salah satu bagian dari kumpulan hukum yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Saat itu bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka sedang membentuk sebuah komunitas yang baru di bawah pimpinan Tuhan. Nah, jadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, penyebaran informasi dan berita itu sangat bergantung pada penyampaian lisan. Berbagai rumor dan berita-berita bohong sangat mudah menyebar, dan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti dan tanpa dasar bisa menghancurkan reputasi dan keadilan. Oleh karena itulah hukum ini diberikan sebagai pedoman bagi bangsa Israel untuk membentuk kehidupan sosial mereka dengan membangun sistem hukum yang menjaga keadilan dan kebenaran, serta membentuk moralitas mereka sebagai bangsa yang jujur dan taat kepada Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi firman Tuhan ini juga sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Berbeda dengan zaman bangsa Israel yang masih sangat bergantung pada penyampaian lisan, zaman kita sekarang ini, penyampaian berita dan informasi sudah sangat mudah untuk dilakukan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini telah memudahkan kita untuk menyampaikan dan menerima informasi, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Bahkan terkadang kita sering merasa tergoda dan tertantang untuk membagikan berita-berita menarik, berita-berita sensasional yang kita sendiri pun belum tahu pasti tentang kebenarannya. Oleh karena itulah saudara, nats firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati terhadap informasi yang kita sebarkan. Kita diingatkan untuk tidak menyebarkan kabar bohong. Jangan menyebarkan kabar yang kita sendiri pun belum tahu pasti tentang kebenarannya. Apalagi kalau kabar atau informasi itu yang kita terima berasal dari informasi yang katanya begini, katanya begitu, katanya seperti ini, katanya seperti itu. Tidak jelas bagaimana kebenarannya. Kita sering tidak sadar kalau kita membagikan informasi yang tidak jelas, itu dapat mempengaruhi pola pikir orang-orang yang mendengarnya. Ketika kita menyebarkan berita bohong, berita yang tidak jelas, maka kita sudah membuat orang yang mendengarkan informasi itu membentuk asumsinya yang tidak jelas terhadap berita yang telah didengarnya. Dengan asumsi yang tidak jelas itu, maka akan muncullah konflik, perselisihan, persoalan, dan kesalahpahaman. Karena berita kecil yang tidak jelas kebenarannya telah menyebabkan ketidakpercayaan dan perpecahan dalam sebuah komunitas. Oleh karena itulah, mari kita pastikan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan adalah sebuah fakta yang akurat, tidak memprovokasi, dan sudah terbukti kebenarannya. Yang berikutnya saudara, kita diminta untuk tidak membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ini pun sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak orang yang turut serta memanipulasi kebenaran hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita diajak untuk memiliki integritas di dalam hidup. Jika iya, mari kita katakan iya. Jika tidak, mari kita katakan tidak.
Jangan mau diperalat untuk memanipulasi kebenaran hanya untuk kepentingan dan kenikmatan sesaat. Tuhan menginginkan agar kita semua menjadi orang-orang yang hidup di dalam kejujuran dan di dalam kebenaran. Karena itulah saudara-saudara, marilah kita berkomitmen di dalam hidup kita. Mari kita berjanji dan berprinsip untuk hidup di dalam kebenaran. Hindari menyebarkan kabar-kabar bohong, kabar yang belum pasti tentang kebenarannya. Dan selalulah menjadi saksi-saksi yang jujur di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.